Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bertemu kembali dalam acara Obras bersama Al-Qurba TV, obrolan rasional santai. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang boleh jadi dari satu sisi berat tapi penting ya. Apalagi tema ini sangat berkaitan dengan apa yang kita hadapi pada saat ini. Tema kita kali ini adalah problematika keburukan. Ketika kita bicara keburukan, berarti di situ ada bencana, musibah, wabah, pandemi, kejahatan, perang, pertumpahan darah, dan seterusnya. Kaitannya dengan Tuhan, agama, dan rasio atau nalar. Itu adalah tema kita. Dan Al-Qurba TV bersyukur pada kali ini kedatangan dua tamu yang luar biasa. Tamu yang pertama tentu sudah akrab dengan pemirsa Al-Qurba TV karena dalam beberapa acara Obras telah menjadi tamu, yaitu Ustadz Habib Dr. Muhsin Labib. Dia selain Ustadz, selain Habib, selain dokter juga, dia mungkin dikenal dengan sosok pemikir yang kaitannya dengan filsafat. Dan tamu spesial kita yang lain ini baru bagi Al-Qurba TV. Kita sangat mendapat kehormatan sekali, yaitu Bapak Airlangga Pribadi PhD, dosen Visipol Unair. Selamat datang. Saya panggil Bang Angga aja ya, boleh ya? Kali ini kita akan buat lebih santai dari sebelum-sebelumnya. Jadi saya panggil dosen kita ini adalah Bang Angga, dan Ustadz dan Habib kita saya panggil Bang Mula ya, boleh ya? Karena saya lihat di medsos kayaknya panggilan Bang Mula ini sudah akrab ya di tengah para pemirsa. Sebelumnya izinkan saya memberikan pemaparan sekitar 5-7 menit ya, mudah-mudahan tidak lebih daripada itu, untuk kemudian agar pemaparan ini bisa dikomentari, ditanggapi, dan hal-hal yang perlu dialami insya Allah akan kita dalami. Nah, kaitan dengan tema kita yaitu problematika keburukan. Pada beberapa puluh tahun terakhir itu masalah keburukan ini dikaitkan dengan masalah ketuhanan. Kalau dalam istilah orang-orang Arab disebut yaitu iskaliyatus syurur atau problematika keburukan. Ketika di keberadaan ini ada keburukan, kemudian muncul syubhah. Syubhah itu semacam keraguan akan keberadaan Tuhan. Dan sejarah problematika ini itu bisa kita lihat dalam hampir setiap generasi umat manusia. Artinya bukan masa ini saja, artinya bahwa syubhah ini sudah punya usia yang cukup lama. Syubhah itu mungkin kalau mau dilahirkan dalam bentuk kalimat atau redaksinya adalah, kalau memang Tuhan itu ada dan dia adalah Tuhan yang baik, mengapa dia mengadakan berbagai macam keburukan atau membiarkan beragam keburukan terjadi? Nah, dan ketika problem ini dimunculkan atau iskal ini dimunculkan, kita melihat sepanjang sejarah di tengah-tengah umat manusia ada beragam penyikapan. Di antara penyikapan yang cukup populer adalah akhirnya umat manusia terpaksa mereka meyakini bahwa Tuhan itu berbilang, bukan satu. Karena ada fenomena kebaikan, ada fenomena keburukan, dan mereka sulit untuk meyakini satu Tuhan di mana kebaikan dan keburukan itu berasal darinya. Problematika ini memunculkan keyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Penyikapan yang lain adalah mereka boleh jadi tetap meyakini Tuhan itu satu,
namun tidak dengan sifat-sifat kesempurnaan. Artinya Tuhan itu tidak benar maha kuasa, tidak benar dia maha mengetahui, tidak benar dia maha baik. Artinya Tuhan ada, tapi karena adanya beragam keburukan dan juga kebaikan, artinya Tuhan ini boleh jadi dia kekuasaannya terbatas, sehingga dia tidak mampu mengendalikan agar keburukan tidak terjadi. Ini juga salah satu penyikapan. Artinya mereka tetap meyakini Tuhan itu ada, boleh jadi satu Tuhannya, tapi Tuhan yang satu ini bukan yang maha sempurna, bukan yang maha baik. Ketika ada berbagai macam keburukan dan kejahatan terjadi, ini berarti boleh jadi Tuhan kita ini bukan Tuhan yang seperti yang kita yakini bahwa dia adalah maha baik dan maha sempurna. Jadi penyikapan yang kedua ini jadi menyasar namanya ilmu Tuhan, kebaikan Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan dia tidak menyatakan bahwa Tuhan itu maha segala-galanya. Nah, kemudian penyikapan yang ketiga, ini yang marak terjadi di sekitar 100 tahun terakhir, yaitu akhirnya bahwa problematika ini menggiring umat manusia sampai pada bahkan pengingkaran keberadaan Tuhan, atau berkembangnya dan maraknya fenomena ateisme. Nah, apa yang menjadi dalil mereka? Dalil mereka adalah bahwa ketika ada keburukan, maka itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada, maka tidak akan ada keburukan. Adanya keburukan memastikan bahwa Tuhan tidak ada. Nah, problematika ini telah mendapatkan banyak jawaban. Namun sebelum saya masuk pada jawaban-jawaban itu, ada baiknya kita langsung ke tanggapan pertama dari tamu kita, Bang Mula. Silakan Bang Mula. Tadi sebetulnya saya menunggu mungkin ada yang mau dilontarkan, tapi menurut saya memang ada dua sikap utama kalau kita ingin membaginya secara sederhana. Adanya fenomena bencana, kerusakan, pandemi, dan lain sebagainya itu munculkan sikap pertama menerima Tuhan atau menolak Tuhan. Jadi ada afirmasi Tuhan, ada negasi Tuhan. Kemudian yang afirmasi Tuhan dengan keragaman, misalnya meyakini Tuhan sebagai penguasa absolut dan tidak ada peran bagi manusia. Ada yang menerima Tuhan, tapi Tuhan itu ya Tuhan yang dengan segala kekurangannya. Kalau kita melihat alam itu di dalamnya ada kebaikan, ada keburukan, ada kerusakan, ada berbagai macam hal di dalamnya, berarti itu juga ada pada Tuhan. Sehingga Tuhan itu bukan yang maha kuasa, maha segala-galanya, tapi Tuhan juga maha buruk, Tuhan juga ada baiknya, ada buruknya, ada jahatnya, ada adilnya. Ada lagi yang meyakini bahwa Tuhan ada, tapi Tuhan itu tidak satu. Jadi ada divisi kebaikan, ada Tuhan bagian kebaikan, bagian keburukan, seperti yang dulu kita pernah dengar dalam Zoroastrianisme, Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Jadi secara umum ada dua sikap afirmasi ketuhanan, sikap negasi ketuhanan. Nah, masing-masing dari sikap ini tentu didasarkan pada argumen-argumen, alasan-alasan yang sebagian didasarkan pada fakta-fakta konkret. Dan itu yang membuat sebagian orang cenderung untuk menafikan Tuhan, atau penafian terhadap, yang menafikan Tuhan pun dapat dibagi menjadi dua. Menafikan eksistensi Tuhan, dia menjadi ateis, atau menafikan konsep-konsep yang telah dibakukan oleh para teolog tentang Tuhan. Yang ini yang disebut dengan agnostik. Kira-kira itu penjelasan awal tentang sikap terhadap fenomena bencana, keburukan, kezaliman yang kelihatannya tidak terselesaikan. Mungkin Mas Angga bisa mengungkap pertanyaan-pertanyaan yang lebih mewakili kelompok-kelompok
ya yang mewakili orang-orang yang punya kecemasan atau kegundahan tentang problem ini. Ya, silakan. Kalau ada yang hendak ditanggapi atau mungkin mau diperdalam, monggo Bang Andi. Jangan lupa beliau host sekaligus narasumber. Jadi nanti bisa di-share gitu. Iya, dia narasumber, dia hostnya sekaligus narasumbernya. Kalau saya kan cuma tamu yang kebetulan lewat. Oke, Pak. Silakan Iya. Bang Andi. Monggo. Ya baik, terima kasih sekali Ustadz ini atas waktunya. Ya memang gini, banyak sekali kemudian pertanyaan-pertanyaan pentingnya, terutama juga dari kalangan-kalangan yang menyebut mereka menyebut dirinya sebagai free thinker, agnostik ataupun ateis. Juga nanti juga saya akan tampilkan juga misalnya dari argumen kalangan-kalangan yang fatalis gitu, dalam menyikapi bencana. Mungkin kalau dari kalangan yang sepertinya dianggap fatalis itu bahwa Tuhan itu kemudian tidak terikat dengan hukum-hukumnya, ya, sunatullah. Dan tapi juga Tuhan itu memiliki kekuasaan yang begitu besar, gitu. Sehingga kemudian yang harus dilakukan oleh manusia itu adalah pasrah kepada Allah, pasrah kepada Tuhan, gitu kan. Dan menyatakan bahwa semua hal yang terjadi itu baik. Gitu. Nah, tapi ini juga ada konsekuensinya, terutama di kalangan-kalangan yang agnostik, gitu kan. Atau kalangan yang sangat beriman kemudian converted to ateis atau agnostik, ketika mereka langsung menghadapi suatu bencana yang mengerikan atau ekspektasi yang sama sekali tidak mereka bayangkan sebelumnya, gitu kan. Ketika kemudian melihat, loh kok seperti ini, gitu kan. Saya misalnya sudah lama beriman, saya minta sama Tuhan, tapi kenapa kemudian yang saya hadapi kondisi seperti ini? Atau misalnya bagi kalau kita melihat sejarah, banyak sekali kemudian kalangan Yahudi yang converted to atheism, ketika mereka menyaksikan depan mata mereka sendiri Holocaust, keluarganya kemudian dibunuh dengan sewenang-wenang segala macam, yang akhirnya misalnya di kalangan yang free thinker atau agnostik itu mereka masuk dalam perspektif yang seringkali disebut, kita tadi diskusikan, absurditas, bahwa dunia dengan segala peristiwanya itu acak, tidak ada suatu tujuan yang baik, gitu, yang akan dihadapi dengan keberimanan pada Tuhan, dan manusia itu jangan GR dengan dirinya sendiri, gitu kan. Sehingga kemudian dengan absurditas tersebut mereka kemudian membangun suatu kontemplasi moral bahwa ya kita ini berbuat baik, kita ini kooperasi, kolaborasi karena kita tidak melihat bahwa kemana arah tujuan dunia ini sesuai dengan hal yang kita anggap sebagai kebaikan. Nah, di antara dua kontras itu kemudian bagaimana mestinya kita bersikap dalam memahami tentang bencana, tentang ketuhanan, rasionalitas, keyakinan. Apakah memang itu sesuatu hal yang tidak bisa direkonsiliasikan bersama lain, atau ada jawaban rasional, jawaban logis yang bisa melampaui problem-problem tadi? Ya, terima kasih. Saya sendiri sudah merangkum beberapa mungkin jawaban, tapi itu untuk nanti. Untuk yang jenengan paparkan ini, saya akan langsung lempar ke Bang Mula. Silakan. Ya, tadi itu kan itu semacam senarai atau album paradoks yang selama ini dihadirkan baik oleh kalangan fatalis, kaum agnostik, ateis. Artinya tapi masing-masing memiliki tendensi yang berbeda-beda, memiliki background yang berbeda-beda. Kalau kita ingin membaginya sesuai dengan apa yang kita lihat tadi, ini problemnya ada problem ketuhanan. Penyikapan terhadap ketuhanan. Sebelum kita jauh melihat apa yang terjadi di alam, ya kita harus sepakat dulu tentang makna ketuhanan. Problemnya, kaum fatalis punya makna sendiri tentang Tuhan, kaum agnostik punya makna sendiri tentang Tuhan, kaum ateis juga punya makna sendiri tentang Tuhan. Artinya problem bukan pada penyikapan terhadap fenomena-fenomena alam. Memang itu problem, tapi itu turunan. Problem utamanya adalah pengertian tentang Tuhan. Nah, terkesan seakan-akan Tuhan sudah disepakati, sehingga akhirnya mereka sibuk untuk menyelesaikan problem-problem setelah Tuhan. Karena itu Logik Tuhannya sendiri ya? Iya, itu yang belum selesai. Menurut saya masing-masing punya definisi yang berbeda tentang Tuhan. Buat apa kita sudah ngalor ngidul diskusi, ternyata persoalannya ini menyikapi Tuhan dengan definisinya begini, yang itu memahami Tuhan dengan definisi itu problem yang sangat krusial. Nah, saya berusaha untuk melihat bahwa
munculnya keragaman, munculnya ateisme, agnosticisme, fatalisme, atau orang-orang yang beragama secara tekstual kemudian berpindah menjadi, sekarang kan katanya ada semacam eksodus akibat kecemasan atau frustrasi melihat persoalan-persoalan alam, sosial dan lain sebagainya. Akhirnya orang menjadi agnostik, menjadi ateis. Dan itu sering kita lihat misalnya tulisan-tulisan yang terkesan sinis terhadap agama, ketuhanan. Problem ketuhanan juga tidak bisa selesai langsung karena persoalan bukan pada ketuhanan. Problem existence. Bagaimana memaknai eksistensi, realitas. Itu kalau tidak sepakat, nah Tuhan akan kita masukkan dalam ruang realitas ataukah tidak. Sebelum kita sepakat tentang apa itu realitas. Nah, pandangan dunianya menurut saya menentukan. Percuma kita menyelesaikan problem-problem fenomena sosial, fenomena alam dengan semua derita dan persoalan-persoalannya kalau kita tidak sepakat ini awal asal usulnya itu apa persoalan. Saya cenderung kembali ke persoalan awal eksistensi karena tidak ada postulat yang mendahului itu. Tidak ada. Apapun yang kita bicarakan pasti dalam domain eksistensi. Siapa tahu ternyata persoalan itu yang muncul. Masalahnya kaum barat menganggap itu bagian dari folklore. Menganggap itu bagian dari mitos. Nah, kita nggak akan bisa terbuka diskusi dengan itu ketika memang ruang eksistensi, realitas sudah dibatasi pada empirisisme, pada itu justru sebetulnya adalah kejemudan dalam bentuknya yang lebih berwibawa, kelihatan lebih wah, tapi sebetulnya juga kejemudan karena kita menutup peluang untuk membicarakan eksistensi. Ketika orang berbicara tentang segala sesuatu harus dilihat secara empiris, ya kan bilang begitu. Empirisisme itu kan dasarnya itu. Kalau kita lihat apa sih? Ya karena menganggap sesuatu bisa divalidasi, diverifikasi, dipastikan ada. Itu secara empiris. Nah, kita tanya, pernyataan ini apakah sudah terbukti secara empiris? Tidak empiris. Pernyataan ini sendiri tidak empiris. Dan itu melahirkan persoalan logika yang sangat pelik. Artinya bahwa segala sesuatu harus bisa dibuktikan secara empiris ini sendiri pernyataan yang tidak empirik. Tidak empirik. Ini problem. Maka itu menurut saya sebelum kita terlalu jauh masuk ke dalam persoalan bencana, keburukan, fatalisme, agnosticisme, absurditas, apa yang kita maksud dengan eksistensi? Apa yang kita maksud dengan keberadaan? Apa yang kita maksud dengan realitas? Nah, karena masing-masing sudah memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang realitas. Saya berusaha untuk menggambarkan begini. Ada dua orang. Orang pertama, dia sejak lahir, dia pertama mendengar, kemudian mencium, kemudian melihat. Nah, yang tercium, yang terdengar, yang terlihat adalah ruang, space. Tergantung, makin dia keluar, nanti dia merangkak, keluar ternyata ada space yang lebih besar, terus begitu, sampai akhirnya dia menganggap that's it, realitas. Inilah realitas. Sehingga apapun yang tidak terdengar oleh dia, tidak tercium oleh dia, tidak terlihat dan tidak terindrakan, bukan realitas, bukan eksistensi. Disitulah dia mulai membangun semua teori-teorinya. Ada orang lain lagi. Dia lihat, pertama dia dengar dengan telinga, mencium dengan hidung, melihat dengan mata, dan semuanya adalah produk dari persepsi sensualnya. Tapi setelah itu dia melihat gambar beragam, adanya citra-citra yang beragam yang masuk dalam dirinya. Apakah memang keragaman itu sendiri? Dari mana munculnya? Dia mempertanyakan. Bila ada keragaman, itu berarti awalnya adalah kesatuan. Bagaimana sesuatu yang tiba-tiba sudah terbagi kalau tidak ada sesuatu yang sebetulnya satu? Itulah yang dipahami sebagai realitas. Dan itu tidak beragam, abstrak, tidak terjangkau oleh indera. Di sini ada dua pandangan dunia yang berbeda untuk menganalisa fenomena-fenomena. Nah, orang-orang barat adalah kaum jumud. Sejumud orang-orang yang fatalis sebetulnya.
Tapi mereka kejemudanya dengan justifikasi, empirisism. Hingga sebetulnya mereka kata dalam tempurung dimensi ruang. Itulah yang membedakan persoalannya. Itu kira. Iya, menarik pemaparan dan penjelasan Bang Mula. Sebelum saya menyampaikan beberapa jawaban dari orang-orang yang meyakini keberadaan Tuhan atas problematika keburukan, mungkin ada hal yang ingin didalami lebih jauh oleh Iya. Bang Angga. Iya, tadi saya tertarik ya tentang bagaimana kemudian persepsi empirisisme itu membentuk perspektif beberapa kalangan intelektual. Juga misalnya kalau salah satu buku yang sekarang itu lagi bestseller gitu kan di seluruh dunia itu kan ditulis Yuval Noah Harari. Dia menulis Homo ada sapiens. 3 buku. Homo sapiens, Homo Deus sama 21st Reason. Lessons, ya. 21 Reason for 21st Century gitu. Nah, di situ dia bilang ada hal yang cukup mengguncang juga gitu kan. Saya juga shocking juga ketika membaca. Ketika dia bilang begini bahwa selama ini masyarakat dunia bicara tentang hoax. Tapi kemudian banyak dari kita tidak menyadari bahwa ada hoax yang paling tertanam dalam ratusan tahun bahkan ya, beberapa abad dalam sejarah manusia yang tidak pernah dibongkar sebagai hoax, yaitu agama. Dengan berbagai macam kepercayaan terhadap yang dianggap sebagai yang adikodrati. Nah, Noah Harari bicara seperti itu karena tadi seperti yang ditarakan bahwa karena sebagai berbagai macam keyakinan tadi itu tidak pernah bisa dibuktikan gitu, secara empirik. Gitu. Hanya menjadi kabar-kabar yang tidak pernah jelas klarifikasinya, tapi diyakini oleh jutaan manusia. Ini kemudian yang membawa kita, dia berbicara bahwa ya sudah kita nggak perlu kemudian sangat bergantung terhadap keyakinan yang ilahi, gitu kan. Dan kemudian ya manusia itu berjalan kemudian beraktivitas dan melakukan tindakan-tindakannya itu sesuai dengan apa adanya aja. Toh juga dia bilang kita itu juga manusia itu bukan suatu creatures gitu kan, makhluk yang mulia sebetulnya gitu kan. Nah dari situ dia bicara tentang misalnya artificial intelligence, kemudian ada bahwa ke depan itu mungkin sekali bisa cloning apa segala manusia gitu kan. Nah, dari itu dia berangkat dari situ. Berbagai macam kemudian kemajuan pengetahuan itu terhambat justru oleh hoax yang paling lama yang diyakini oleh manusia disebut sebagai agama gitu. Nah, itu bagaimana itu? Saya coba men-challenge diskusi kita ini. Ya, ini artinya dari penulis tadi ada pernyataan bombastis, vulgar ya. Yeah. Agama adalah hoax terbesar. Nah, tanggapan Bang Mula silakan. Iya, benar kalau dia punya definisi tentang hoax itu adalah sesuatu yang tidak empiris dan dia menganggap sesuatu hanya bisa dianggap real, faktual bila bisa dibuktikan secara empiris, berarti memang agama adalah hoax. Persoalannya pernyataan dia bahwa agama adalah hoax itu hoax atau tidak? Kita tidak pernah ya. Kita kan selalu berada dalam merasa terintimidasi, akhirnya kita sibuk dengan pernyataan dia. Kita sekarang balik mempertanyakan apakah pernyataan itu sendiri kita intimidasi juga deh. Iya. Intimidasi. Kita tidak boleh inferior, kita mempertanyakan pernyataan dia tentang hoax itu hoax atau tidak. Ya, karena dia mungkin memahami bahwa agama itu dalam pengalaman-pengalamannya. Orang kan tidak lepas dari pengalaman-pengalamannya. Sejauh mana yang dijangkau oleh pikiran-pikirannya, literatur yang dibacanya, kan dia tidak bisa menjangkau semua pikiran orang tentang agama. Jangan-jangan yang dia pahami tentang agama adalah kumpulan dari mitos-mitos yang irasional, dan itu faktual. Ada memang kebanyakan orang justru yang beragama itu memang isinya adalah hoax, ya, irasional. Tapi bukan non empiris. Ketika saya bilang rasional itu boleh jadi tidak empiris. Di sini juga ada problem. Kadang-kadang orang bilang tidak masuk akal. Itu artinya tidak masuk akal dan logika empiris. Logika punya jangkauan yang lebih luas dari itu. Matematika non empiris. Kita pernah menemukan angka? Tidak pernah. Yang kita menemukan adalah benda-benda yang kemudian kita kalkulasi. Tidak pernah kita menemukan. Anda pernah menemukan angka? Tidak pernah.
Angka adalah entitas metafisik. Dan itu terlalu panjang untuk dibahas. Artinya, memang ada agama dalam fakta perilaku. Dia mungkin menganggap bahwa agama itu adalah fakta perilaku. Itu pun yang terjangkau oleh dia. Iya, iya. Atau fakta teks-teks, informasi-informasi masuk pada dia. Iya. Sejauh mana dia mempelajari agama? Agama tidak bisa hanya diselesaikan dengan satu pernyataan. Harari, terlalu banyak agama ini, terlalu banyak pemikiran-pemikiran tentang agama. Nah, kalau dia membatasi agama dalam jangkauan dia dan yang dia terima itu adalah info-info yang irasional, mungkin saja. Dan itu juga tidak bisa ditolak, tidak bisa dinafikan. Ada orang yang beragama memang secara jumud. Bahkan agama sekarang itu direpresentasi oleh mereka ini yang jumud. Itu pertama. Dan kedua, ya seperti kita kembalikan tadi persoalannya bahwa dia punya satu mindset awal bahwa segala sesuatu yang tidak empiris itu tidak rasional, selain tidak rasional, tidak real. Makanya dia sebut hoax, tidak real. Dan karena realitas itu diukur dengan sejauh mana ia bisa dibuktikan secara empiris. Jadi lagi-lagi kita tidak bisa melihat pernyataan orang itu kemudian kita generalkan. Karena apa? Pasti dia ketika mengucapkan sesuatu dia sudah punya objek yang dia maksud di balik pernyataannya itu. Tidak bisa kita generalkan. Karena kata itu pemiliknya adalah pengucap. Bukan tergantung pada siapa yang memahami. Kata itu pemiliknya siapa? Pemiliknya adalah pengucapnya. Jadi tergantung pengucapnya yang dia maksud dengan agama itu sesuai dengan mindsetnya. Sementara kita memahami agama tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Kecuali kalau dia menjadi wakil dari semua orang yang berpikir di dunia ini. Itu persoalannya. Ini ada satu problem yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Bagaimana kita menjelaskan secara rasional bahwa sesuatu yang non empirik itu adalah rasional. Ya, silakan langsung. Jadi begini, pertanyaannya, bagaimana dia membuktikan bahwa empirisisme itu adalah sebuah ilmu yang didasarkan pada penelitian-penelitian, pada percobaan-percobaan yang terukur, taat pada kaidah-kaidah dimensi, scientific dan lain sebagainya. Nah, ketika dia menyatakan bahwa itu adalah hukum ini adalah suatu yang empirik atau tidak? Hukum itu metafisik atau tidak? Pernyataan hukum ini sendiri, kan hukum itu adalah sebuah premis. Premis ini empirik atau tidak? Sebab yang empirik adalah ketika kita melakukan uji coba, itu empirik. Produknya, objeknya. Tapi pernyataannya, apakah empirik atau tidak? Menurut saya tidak empirik. Tidak empirik. Coba dia bisa buktikan bahwa pernyataannya adalah sesuatu mind, pikiran. Pikiran adalah sesuatu yang paling bisa dipahami oleh orang bahwa itu ada sesuatu yang bersifat metafisik. Nggak perlu bicara Tuhan dulu. Pikiran sendiri. Kita pernah bisa beli pikiran? Bisa. Kalau saya menghormati Mas Angga, saya menghormati Mas Angga bukan bodinya Mas Angga, tapi karena sesuatu di balik Mas Angga yang Mas Angga sendiri tidak ikut memegangnya. Apa? Knowledge, mind, pikiran, dan itu non empirik. Jadi apapun yang dijelaskan secara empirik pasti saja penjelasannya non empirik. Bersumber dari sesuatu yang non empirik. Kalau enggak, bagaimana dia membuat hukumnya? Tidak bisa. David Hume pun gagal membuktikan ketika dia menolak tentang kausalitas, menolak sebab akibat. Kenapa? Dia kesulitan untuk mengakui adanya sebab akibat. Kenapa? Memang sebab akibat tidak bisa dibuktikan secara empirik. Yang dia lihat adalah fenomena yang susul menyusul. Akhirnya dia menolak kausalitas. Justru dia terjebak dalam skeptisisme, dan itu akhirnya diselamatkan oleh positivisme. Mau tidak mau. Jadi menurut saya logika itu justru membuktikan bahwa ada hal-hal yang kita jangkau dan itu di luar empiris. Soul, jiwa, diri kita yang kita klaim aku, ini kan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara empirik. Tapi kita menganggap itu sudah ada. Coba kenapa kita tidak melakukan itu sebagai bukti untuk melakukan verifikasi secara empirik. Jadi diri kita, aku, ketika dia menyebut manusia,
Misalnya dia manusia, adakah manusia? Nah, manusia dalam pikiran kita yang ada person-person. Mengapa berlaku terhadap banyak person? Karena dia metafisik. Human being itu metafisik atau fisikal? Metafisik. Kalau enggak, dia tidak akan bisa berlaku terhadap person-person yang banyak. Apa pernah Yuval Noah Harari membaca karya-karya filsafat di Qom? Pernah membuka mulasan kan mereka sudah underestimate, karena menganggap dirinya berada di puncak peradaban, sehingga omongannya pasti diterima orang. Orang akan sibuk dengan mencari pembenaran terhadap apa pernyataan, tapi tidak berbalik mempertanyakan pernyataannya. Itu masalahnya. Jadi lagi-lagi pernyataannya tentang logika, tentang rasio, tentang fenomena alam tidak akan pernah selesai kalau kita tidak kembali kepada persoalan awal, paradoks ketuhanan ini. Dan itu juga tidak bisa selesai kalau kita tidak menyelesaikan problem eksistensi. Jadi menurut saya, problem awal manusia bukan problem perdebatan-perdebatan polemik itu, bukan pada fenomena alam, bukan pada manusia, bukan nilai-nilai, bukan teori-teori apapun, tapi kembali kepada sikap kita terhadap eksistensi. Kita dalam ruang ataukah di luar ruang? Kita memahami bahwa eksistensi itu ruang ataukah di luar ruang, atau sesuatu yang lebih luas dari ruang itu. Kalau saya memahami, orang-orang empiris itu melihat papan itu isinya titik-titik yang banyak sekali, sehingga berdempet-dempetan titiknya, sehingga akhirnya papannya tidak terlihat. Mereka menganggap itulah realitas. Sementara kita, ya papan-papannya tidak akan pernah ada, titik-titik tidak akan pernah ada kalau tidak ada papannya. Papannya tidak terlihat, kenapa? Tertutup oleh titik-titik. Padahal tidak akan terangkai titik-titik kalau tidak ada satu. Dari mana akan muncul keragaman kalau tidak ada satu dulu? Berarti titik-titik itu menjadi fail ya, menjadi... Itulah yang membuat orang terjerumus dalam matrix. Ya. Dari situlah peradaban dibangun, empirisisme dibangun, dan semua orang berebut untuk membangun itu. Menjadi Kita, hijab gitu ya? Iya, kita justru kembali ke papannya dulu, sehingga titik-titik ini tidak akan ada tanpa papan. Dalam ini. Ya. Ya, memang pembahasan kita seperti yang saya prediksi tadi itu dengan tema tadi memang berat ya. Bahkan bagi host juga berat ya. Makanya kita agak sulit ini mengatakan kali ini obras ya. Ini kayaknya ini santai. Keluar dari obras ini kayaknya. Tetap santai. Ini sudah tidak santai lagi. Rasional dan nyantai. Iya. Saya mau nambahkan supaya nyantai. Iya, silakan. Masa enggak kita ini sekarang kan menghadapi bencana banjir. Betul, ya. Banjir di mana-mana. Tahukah kita ternyata kalau orang tanya, ini Tuhan kenapa menciptakan banjir? Kenapa Tuhan tidak menyelesaikan sendiri masalahnya? Kok kita harus sampai... Ternyata Tuhan tidak menciptakan banjir memang. Kenapa? Karena memang tidak ada banjir, yang ada air. Ketika air memasuki pemukiman, kita menyebutnya banjir. Apa kita pernah menemukan sebuah fakta namanya banjir? Tidak ada. Pasti yang kita tunjuk air. Jadi aksidental banjir. Oh. Tidak ada banjir. Mengapa? Karena saya bicara dengan perspektif papan. Oh. Itulah, ini akhirnya beda semuanya. Konstruksinya berbeda Beda semua. Ya, karena tadi problematika keburukan ini adalah menyasar keyakinan kepada Tuhan dan sampai mengakibatkan munculnya gelombang ateisme. Saya telah merangkum tiga jawaban orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini menyelamatkan keyakinan akan keberadaan Tuhan itu. Saya rangkum tiga jawaban, saya sampaikan singkat saja.